Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Junior dengan NIM I1C121026. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Saloleo. Baik, dalam video ini saya akan membahas materi yang telah diajarkan pada mata kuliah Teknologi Informasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah komputer. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan asal-usul komputer. Pada awalnya, komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam perhitungan. Kata dasar komputer berasal dari kata compute, yang berarti menghitung, dengan kata lain komputer berarti alat penghitung. Penemuan komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage dengan kecerdasannya yang mampu menciptakan mesin yang bernama Analytical Engine pada tahun 1882. Pada tahun 1937, John V. Atanasoff dengan komputer rancangannya ABC yang kemudian dianggap resmi menjadi komputer elektronik pertama. Evolusi komputer selepas tahun 1940 dikelaskan sebanyak 5 generasi. Komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini memiliki ukuran yang relatif besar, hanya orang yang ahli sajalah yang dapat menggunakan komputer ini karena sangat sulit dan daya komputensinya sangatlah lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tubes sebagai sirkuitnya. Yang kedua, ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang besar. Dan yang ketiga, memiliki silinder magnetik untuk menyimpan data. Keempat, hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin atau machine language. Baik, selanjutnya komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Munculnya komputer generasi ini ditandai dengan ditemukan transistor, komponen elektronik berukuran kecil yang cara bekerjanya memanfaatkan aliran muatan atau elektron di dalam zat padat kristalin. Pada komputer generasi kedua sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Yang kedua, lebih kecil, cepat, dapat diandalkan dan hemat energi atau daya listrik dibanding komputer generasi pertama. Yang ketiga, memakai simpanan luar magnetik serta magnetic disk yang berupa removable disk. Yang keempat, program bisa dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. Berikutnya komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Komputer generasi ketiga, pada generasi ini transistor sudah dianggap tidak efisien lagi, membuat manusia mencari solusi lain, dan solusi itu ditemukan batu kuarsa. Jack Kilby, seorang insinyur, mengembangkan sirkuit terintegrasi di tahun 1958. Hal inilah yang mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga. Pertama, pemakaian IC atau Integrated Circuit. Yang kedua, ukuran komputer menjadi lebih kecil. Yang ketiga, sudah ada sistem operasi. Berikutnya komputer generasi keempat.
Komputer generasi keempat adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya menggunakan microchip dengan ukuran dan bahan yang digunakan lebih kecil membuat ukuran komputer pun lebih sederhana. Dari dampak ide cemerlang Kibli yang telah mengembangkan teknologi IC, dapat dirasakan dengan hadirnya komputer-komputer dalam bentuk yang lebih cerdas, bekerja lebih cepat dan handal, mempunyai kapasitas memori yang sangat besar. Komputer generasi keempat yang pertama menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, ukuran komputer menjadi lebih kecil dari generasi sebelumnya. Yang ketiga, digunakannya mikroprosesor. Yang terakhir, komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI, teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Ciri lain komputer generasi kelima adalah penggunaan parallel processing dan artificial intelligence. Komputer generasi kelima yang pertama masih tetap memakai teknologi LSI yang sudah mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, telah memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Yang ketiga, teknologi superkonduktor yang berfungsi sebagai pemrosesan informasi dengan kecepatan tinggi. Baik, pada materi selanjutnya yaitu tentang perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin computare yang artinya menghitung. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Keunggulan komputer yang pertama, mampu mengakses dengan cepat dan tepat. Yang kedua, menghasilkan informasi dari data yang lampau. Yang ketiga, mampu memproses data yang sangat besar menjadi informasi. Yang keempat, yaitu mampu menyimpan data yang sangat banyak. Yang kelima, mampu melakukan importing dan exporting data yang dirancang khusus. Baik, selanjutnya kita membahas perangkat keras atau hardware. Mesin komputer terdiri atas perangkat keras atau hardware, penyusun yang mewakili alur input, proses, dan output. Hardware merupakan komponen utama sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan. Input device atau peranti masukan berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan
olah oleh peranti pemproses. Contoh keyboard, mouse, scanner, joystick, kamera digital, webcam, voice recorder, dan layar sentuh. Central Processing Unit atau CPU, Processing Device atau peranti pemrosesan, berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem komputer. Merupakan otak dari komputer, biasa disebut CPU atau Central Processing Unit. Flash disk, strong device atau peranti penyimpanan, diperlukan dalam suatu sistem komputer untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device. Selain terdapat penyimpanan utama, juga terdapat penyimpanan pendukung seperti flash disk, hard disk, dan DVD. Output device atau peranti keluaran, berfungsi menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau dilanjutkan ke mesin lainnya. Contoh output device adalah layar monitor, printer, dan speaker. Baik, selanjutnya kita akan membahas apa itu perangkat lunak atau yang biasa kita dengar dengan software. Software merupakan serangkaian instruksi untuk mendukung kinerja perangkat keras atau hardware. Software dibagi menjadi dua, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Baik, pertama kita akan membahas sistem operasi atau operating system atau OS. Operating system atau OS memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sumber daya. Yang kedua, manajemen data. Yang ketiga, manajemen gugus tugas. Yang keempat, penyedia sarana komunikasi antar pengguna komputer. Sistem operasi yang dikenal antara lain DOS, Windows, Linux, macOS, dan Unix. Berikutnya, software aplikasi. Software aplikasi merupakan sebuah software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna secara cepat. Beberapa contoh software aplikasi antara lain yaitu MS Word, MS Excel, Adobe Photoshop, Corel Draw, Opera, Google Chrome, dan lain-lain.
Baik, selanjutnya masuk pada materi terakhir, yaitu mengenai jaringan LAN, WAN, dan MAN. LAN atau Local Area Network adalah bentuk jaringan komputer lokal yang luas areanya sangat terbatas. Biasanya untuk jaringan rumah, kantor, laboratorium komputer, di mana masing-masing komputer dapat saling berinteraksi, bertukar data, dan menggunakan peralatan atau hardware bersama seperti printer. Media yang digunakan untuk LAN berupa kabel UTP dan BNC maupun tanpa kabel atau wireless. Sebagai jaringan dengan area lokal, LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Yang terakhir, di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Berikutnya, keuntungan menggunakan jaringan LAN. Yang pertama, saling bertukar file atau file sharing. Yang kedua, pengamanan data dalam bentuk backup dapat disimpan di beberapa komputer backup. Penggunaan peralatan seperti printer secara bersama dapat membuat sistem klien server sehingga penggunaan data dan manajemen data terpusat. Media komunikasi antar pengguna tanpa pulsa, media monitoring dan maintenance dengan sistem remote. Seluruh komputer dalam jaringan dapat dihubungkan ke internet serta dapat berbagi sumber daya dalam suatu proses. Adapun kekurangan menggunakan jaringan LAN yaitu jika banyak PC yang terhubung, maka jaringan LAN akan melambat. Yang kedua, software harus dirancang untuk multi-user. Yang ketiga, LAN begitu lambat di speed modemnya. Keempat, sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan untuk bisa diretas. Terakhir, karena semua komputer terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satu terkena virus, komputer lainnya akan ikut terkena. Baik, yang berikutnya masuk pada jaringan MAN atau yang disebut Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer dalam satu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota atau antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Di dalam jaringan MAN hanya memiliki satu atau dua buah kabel yang fungsinya untuk mengatur paket data melalui kabel output. Namun, ada alasan utama untuk memisahkan MAN sebagai kategori khusus adalah telah ditentukannya standar untuk MAN, dan standar ini sekarang teknologi yang menggunakan koneksi MAN, ATM atau Asynchronous Transfer Mode adalah protokol jaringan sel relay yang mengkodekan lalu lintas atau trafik data ke bentuk sel yang lebih kecil seperti 53 byte, 48 byte, dan 5 byte. FDDI atau Fiber Distributed Data Interface, FDDI atau Fiber Distributed Data Interface merupakan standar transmisi data dalam sebuah LAN yang mencakup jangkauan lumayan jauh, yaitu hingga 200 km. FDDI ini juga dapat mencakup ribuan user. Standar medium yang dipakai untuk menghubungkan antara fiber optik walaupun sebenarnya bisa juga menggunakan kabel tembaga, tetapi dengan syarat harus sesuai dengan teknologi FDDI. Jika tidak, maka transmisinya akan terganggu.